Nah, sebetulnya kalau berbicara modernisasi itu memang bukan hal yang substansial untuk ditentang dalam ajaran Islam, dalam agama Islam. Karena modernisasi ini selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sangat diperlukan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah westernisasi atau total way of life, yang mana dalam Islam itu tidak diperbolehkan secara keseluruhan itu westernisasi gitu. Nah, misal dalam satu kesempatan pun pernah dikatakan oleh Nurholis Majid bahwa memang pendidikan Islam ini harus segera memodernisasi diri supaya bisa terus mengejar ketertinggalannya, seperti memenuhi tuntutan dalam penguasaan teknologi. Bahkan dalam dunia pesantren pun masih kalah jauh kan dengan jika bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Nah, kemudian berbicara pentingnya kita belajar filsafat pendidikan Islam, utamanya bagi guru pendidikan agama Islam, dan penerapannya seperti apa. Filsafat pendidikan Islam itu diperlukan memiliki posisi yang sentral untuk menemukan hakikat pendidikan Islam yang sebenarnya gitu. Sehingga diharapkan nantinya ketika kita sudah memiliki kerangka berpikir yang filosofis, kita sebagai pendidik bisa menemukan format pendidikan Islam yang ideal gitu untuk mencapai dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Kita berpikir dari aspek ontologis, epistemologis, kemudian juga aksiologis gitu. Dan pada akhirnya filsafat pendidikan Islam itu membantu gimana caranya kita bisa menemukan hakikat, baik hakikat dari pendidiknya itu seperti apa, hakikat peserta didik, hakikat kurikulum dan lain sebagainya, supaya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, berbicara dasar pembuatan kurikulum itu menurut Al-Syahbani ada 4 dasar penyusunan kurikulum. Itu ada dasar agama, dasar falsafah, dasar sosial, dan dasar kejiwaan. Nah, kalau berbicara dasar agama itu tentunya bagaimana semua ajarannya dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian dasar filsafah itu intinya membawa konsekuensi bahwa kurikulum pendidikan Islam itu harus beranjak dari konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang digali dari pemikiran orang-orang muslim yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian dasar psikologis tentunya itu bagaimana si kurikulum itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan psikis dari peserta didik dan memperhatikan perkembangan peserta didik gitu. Seperti tahap kematangan, bakat, jasmani, intelektual, bahasa, emosi, dan sosial gitu. Nah, pendidikan menurut Al-Ghazali itu hal yang harus ditekankan itu adalah pada pendidikan agama dan akhlak. Nah, menurutnya pengertian dan tujuan pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dan bertujuan dalam proses pembentukan insan paripurna. Nah, adapun dalam membuat sebuah kurikulum, Al-Ghazali memiliki 2 kecenderungan terhadap agama dan kecenderungan pragmatis. Nah, adapun aspek materi pendidikan Islam menurut Al-Ghazali itu adalah pendidikan keimanan, akhlak, akal, sosial, dan jasmani. Nah, menurut Al-Ghazali, guru yang baik itu selain cerdas dan sempurna akalnya juga harus memiliki sifat-sifat yang terpuji sehingga bisa menjadi sosok teladan bagi para peserta didiknya. Nah, sementara itu yang menjadi evaluasi pendidikan adalah semua bentuk aktivitas yang terkait dengan tugas tanggung jawabnya masing-masing dalam proses pendidikan. Jadi yang hendak dicapai oleh Al-Ghazali ini adalah ada pada akhlak. Nah, pandangan Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun mengenai konsep pendidikan itu juga memiliki kesamaan, yaitu berpaham empiris bahwa manusia bukan produk nenek moyangnya, melainkan dibentuk berdasarkan lingkungan dan adat sosial. Namun ada yang menjadi perbedaan itu adalah bahwa Al-Ghazali itu lebih spesifik dalam memilih tujuan pendidikan. Nah, hal ini bisa dilihat dari pengklasifikasian tujuan pendidikan dari Al-Ghazali. Al-Ghazali itu lebih mengarah kepada religius dan moral, yang penekanannya adalah keutamaan dan pendekatan diri kepada Allah. Nah, dalam kurikulum pendidikan, Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun memiliki pengklasifikasian yang berbeda. Al-Ghazali sangat rinci. Selain itu, Al-Ghazali juga menambahkan 5 dan moral, yang penekanannya adalah keutamaan dan pendekatan diri kepada Allah. Nah, dalam kurikulum pendidikan, Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun memiliki pengklasifikasian yang berbeda. Al-Ghazali sangat rinci. Selain itu, Al-Ghazali juga menambahkan 5 aspek pendidikan terkait
dengan ilmu, sedangkan Ibnu Khaldun hanya membagi dalam dua, yaitu ilmu pengetahuannya akliyah dan nakliyah. Nah, yang ditekankan dalam pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah memiliki persamaan. Yang pertama, pendidikan Islam diharapkan mampu mencetak manusia-manusia yang memiliki kapasitas keahlian sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, diharapkan berorientasi kepada kebutuhan masa depan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai keislaman yang sudah diajarkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu adalah pendidikan Islam sebagai upaya penyadaran kembali bahwa segala sesuatu akan kembali kepada Sang Pencipta. Sifat yang harus dimiliki oleh peserta didik pertama ada dalam buku Profesor Haji Bustami, itu bahwa peserta didik haruslah mencari ilmu yang benar. Bila mereka belum tahu, tak sanggup mengetahuinya, mereka berserah diri kepada Allah sambil berdoa dan minta petunjuk. Dan yang kedua, peserta didik seharusnya selalu memikirkan Allah dengan memperhatikan makhluk yang diciptakan Allah, kemudian beramal dalam rangka taat kepadanya serta menjauhi segala kemarahannya. Nah, berkenaan dengan sifat berdoa dan minta petunjuk, dan yang kedua, peserta didik seharusnya selalu memikirkan Allah dengan memperhatikan makhluk yang diciptakan Allah, kemudian beramal dalam rangka taat kepadanya serta menjauhi segala kemarahannya. Nah, berkenaan dengan sifat juga, Imam Al-Ghazali merumuskan sifat-sifat yang harus dimiliki peserta didik seperti pertama, belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub ila Allah, mengurangi kecenderungan pada kehidupan duniawi, menjadi pikiran dan dari berbagai pertentangan yang timbul dari berbagai aliran, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji baik ilmu maupun agama, memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. Itu menurut Al-Ghazali.